Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sudah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di sini walaupun dia jimit, tapi insya Allah dengan keadaan sehat walafiat. Salam salam kalau kita saling dimaukan kepada suri taulan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih lebih dahulu kepada Bu Rega yang sudah menyempatkan waktunya untuk membantu kami dalam sesi wawancara ini. Di sini saya sebagai moderator untuk sesi wawancara ini dan ada beberapa hal yang mungkin akan kami tanyakan untuk hasil studi kasus dari apa yang kita cari, kita pelajari gitu. Baik, pada saya disilakan untuk memulai sesi wawancaranya. Dari Tafana disilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Izin masuk. Waalaikumsalam. Izin masuk, Bu Rega. Kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Mungkin di sini kami meringkas menjadi 6 pertanyaan, 3 dari saya dan 3 dari rekan saya dari Aura. Mungkin langsung saja ya Bu untuk mengefektifkan waktu. Yang pertama itu kami ingin bertanya, ketika mengajar di dalam kelas, apakah pernah menemui kendala dan kalau pernah kendalanya apa saja? Itu. Oke, baik, terima kasih ya. Ini juga mungkin sekaligus mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang mau bertanya lah, berdiskusi bersama saya gitu terkait pembelajaran di kelas gitu ya. Tadi izin menjawab pertanyaan dari Anda terkait apa kendala yang dihadapi ya di kelas ya. Kalau kendala itu pasti ada sih, pasti ada di setiap pembelajaran itu pasti ada kendala. Cuma kalau melihat dari yang biasanya ada, yang setiap waktu kita mengajar itu ada, itu biasanya kendalanya dari siswanya sih. Kalau dari sekolah, alhamdulillah emang di sekolah saya itu untuk fasilitas itu terpenuhi semua sih. Untuk fasilitas itu tidak menjadi kendala. Tapi yang jadi kendala itu justru peserta didiknya. Kenapa? Karena kan namanya dalam satu kelas ya. Dalam satu kelas itu ada beraneka macam anak-anak. Ada yang dia mungkin secara pemahaman dia cepat, ada yang dia secara pemahaman dia lambat gitu. Nah itu yang jadi kendalanya karena ketika kita mengajar dalam satu kelas, kita nggak bisa mau cepat. Kalau misalkan kita cepat, yang pemahamannya lambat, dia ketinggalan. Tapi kalau misalkan kita ngajarnya secara lambat, yang pemahamannya cepat, dia itu merasa jalan di tempat atau mungkin dia harusnya bisa belajar lebih banyak, dia itu terbatas gitu. Itu mungkin kendalanya ketika kita harus memberikan gimana caranya di kelas itu semua siswa mendapatkan hak yang sama gitu. Mungkin makanya kadang-kadang di kelas guru itu suka bikin media-media pembelajaran atau pengelompokan-pengelompokan supaya guru itu bisa memetakan kalau misalkan kelompok yang ini dia cara belajarnya gimana atau dia cepat memahaminya dengan cara apa, yang kelompok ini cara memahami dengan apa. Jadi kita sebagai guru harus lebih banyak memutar otak aja sih untuk gimana caranya di kelas itu semua siswa mendapatkan hak yang sama kayak gitu. Karena tadi kendalanya dari pemahaman siswa yang berbeda-beda. Gitu. Terima kasih Bu Rega untuk jawaban atas pertanyaan yang pertama. Mungkin dilanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu. Mohon maaf teman-teman, izin bertanya kepada Ibu Rega.
Ya, Ya baik Ibu, dari yang sudah Ibu jelaskan terkait kendala berarti untuk sekolahnya tidak ada, tapi kendalanya lebih ke siswanya seperti itu ya Ibu. Nah, lalu pertanyaan saya, selain kendala pemahaman siswa tadi, apakah ada kendala lain Ibu yang ada di kelas terkait dengan siswa Bu? oke. Kendala lain terkait dengan siswa ya di kelas. Lebih ke kalau untuk permasalahan siswa ya, lebih ke karena saya ngajarnya di SMP ya. SMP itu kan emang masa-masa peralihan anak, ya dibilang anak-anak enggak, dibilang dewasa juga mereka belum kayak gitu. Ya kalau bahasa kita kan remaja, emang masa-masanya anak mulai mengetahui banyak hal, mulai mencari-mencari tahu gitu. Nah, kalau misalkan anak-anak itu di SMP itu ketika kita memberikan sesuatu nasihat atau apa itu sulit untuk masuk. Jadi kita sebagai guru itu benar-benar harus mikir gimana caranya nge-treat anak-anak itu mau menerima apa yang kita sampaikan atau anak-anak itu setidaknya mau menerima keberadaan kita. Karena kadang-kadang mereka itu kita udah datang, anak-anak itu udah ngerasa wah ini bakalan dimarahin nih atau wah ini pasti bakal ditegur nih atau intinya pandangan mereka itu tuh kepada guru atau kepada orang tua itu tuh udah yang kayak mereka itu nggak mau bersahabat sama kita kayak gitu. Jadi agak sulitnya karena kan kita mungkin di usia kita yang udah cukup apa ya, udah cukup dewasa, terus harus menurunkan ego kita untuk gimana caranya biar anak-anak itu lebih inilah lebih lebih mau menerima kita kayak gitu. Kalau misalkan dinasihatin itu anak-anak itu masih suka lagi masa-masanya untuk memberontak dan juga apa ya mau diakui kayak gitu-gitu. Jadi sifat perubahan sifat anak-anak yang sangat apa ya dari misalnya saya ngajar anak kelas 7 terus ngajar kelas 8 itu perbedaan 1 tahun aja tuh udah cukup berbeda gitu sifatnya dan kita itu harus dari kelas 7 pindah ke kelas 8 itu harus kayak merubah diri kita sendiri gitu biar anak-anak itu mau menerima lah karena kan kalau misalkan kelas 7 mereka baru peralihan dari kelas 6 nih jadi kayak nggak terlalu jauh tapi kelas 8 mereka tahun lalu udah ngerasain kelas 7 jadi intinya tuh semakin naik tingkat mereka tuh semakin ya semakin dewasa lah gitu kalau misalkan kalian mungkin nanti merasakan bertemu dengan anak-anak atau kalian punya adik-adik ketemulah sama mungkin sifat anak-anak yang memang kita agak sulit mengertinya gitu itu sih memahami karakter peserta didik. Ya baik, terima kasih Ibu. Ya sama-sama. Ada lagi pertanyaan mungkin dari Riyad? Mungkin cukup ya. Oke, lanjut Bu Rega yang pertanyaan kedua. Itu ada bagaimana dampak dari kendala tersebut. Kemudian proses pembelajaran dan pemahaman dari siswa itu terganggu atau enggak gitu. Boleh diulangin Malika pertanyaannya? Maaf. Bagaimana dampak kendala tersebut terhadap proses pembelajaran dan pemahaman dari siswa? Gitu, Bu. Oke. Dampaknya ya kalau dari kendala ya tadi sih sebenarnya udah disampaikan mungkin ya dampaknya itu lebih ke guru itu harus meluangkan waktu lebih aja sih meluangkan waktu lebih untuk dia mempersiapkan semua pembelajaran semua materi semua media sebelum pembelajaran dan uh, apa dan kita itu harus benar-benar selalu mengevaluasi dan mengelompokkan siswa gitu. Bukan berarti mengelompokkan dalam artian yang ini ya kayak yang pintar sama pintar, yang enggak sama enggak, bukan kayak gitu. Maksudnya itu kita benar-benar harus tahu siswa ini bisa paham kalau misalkan dengan cara seperti ini. Siswa ini bisa paham dengan cara seperti ini. Kayak gitu. Jadi kita sebagai guru harus lebih banyak meluangkan waktu untuk mencari cara supaya semua siswa itu bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Ya walaupun pada akhirnya mungkin tetap ada yang tidak paham ya, tetapi ya gimana? Karena kalau misalkan kita mau terus mengikuti yang tertinggal, yang agak cepat pahamnya, dia akan
apa ya, jalan di tempat lah bahasanya gitu. Sehingga materi-materi yang harusnya dia sudah bisa pelajari itu tidak bisa dipelajari gitu. Kadang-kadang guru suka meluangkan waktunya dengan manggil siswa yang tadinya masih belum paham, dipanggil ke kantor atau tetap di kelas gitu untuk diajarkan gitu. Jadi sebagai guru harus terus meluangkan waktu sih gitu, agar siswanya yang nggak terlalu jauh untuk ketertinggalan pemahamannya kayak gitu. Tapi ya kalau secara pemahaman, ya itu tadi namanya setiap anak beda-beda ya pemahamannya. Artinya kita tidak bisa memaksakan apa yang kita ajarkan itu anak-anak itu harus paham, karena pasti sekarang itu semuanya berlindung dari kata-kata bahwa setiap anak itu tidak tidak semuanya berbakat di eksak gitu, atau tidak semua anak-anak itu berbakat di pembelajaran agama gitu, atau tidak semua anak-anak berbakat di pembelajaran bahasa kayak gitu. Pasti semua orang berlindung di kata-kata itu. Sehingga kita sebagai guru juga ya tidak bisa memaksakan anak-anak itu sampai di tahap bisa. Tapi setidaknya mereka bisa paham apa yang belajar saat ini, dan mereka itu harus mengetahui bahwa apa materi-materi yang sudah sampai sini dan itu harus kalian ketahui dan harus kalian pahami gitu. Walaupun mereka, kita nggak bisa memaksa mereka ya untuk menjadi ahli dalam hal kayak gitu. Itu sih. Terima kasih Bu Rega untuk kedua pertanyaannya. Teman-teman mungkin ada pertanyaan atau dilanjut ke pertanyaan yang ketiga? Cukup. Oke, dilanjut ya berarti. Oke, untuk pertanyaan ketiga ini Bu Rega, kira-kira apa solusi yang Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi kendala-kendala yang ada? Oke. Kalau solusi seperti tadi yang disampaikan, yang pasti meluangkan waktu ya, meluangkan waktu lebih untuk anak-anak dan memanggil anak yang dia memang cara pemahaman kurang atau dia belum paham, itu kita panggil untuk kita jelaskan. Tapi semisal jamnya habis gitu, jamnya habis atau udah jam pulang anak-anak misalnya, saya mau pergi atau gimana, nanti anak itu akan diberikan tugas. Jadi kadang-kadang ada tuh, kalau pas di awal-awal namanya anak-anak dari SD masuk ke SMP, pas di awal-awal ada aja anak yang ketika dikasih tugas dia nggak ngerjain tugas karena mungkin terbiasa di SD ya udah. Tapi kan semua anak kita berharap semua anak itu mereka mendapatkan yang sama, walaupun dia paham nggak paham, dia harus berusaha untuk paham kayak gitu. Maka ketika dia dapat tugas dia nggak paham, dia harus mencari cara agar dia paham. Jadi salah satu solusinya juga itu kita kasih tugas yang supaya anak-anak juga belajar cuma di sekolah, tapi belajar di rumah. Dan selain itu kita juga komunikasi sama orang tuanya. Intinya guru sama orang tua itu nggak lepas dari kerja sama, karena kan kita sama-sama mendidik. Jadi sama orang tua itu kita komunikasikan bahwa si anak ini sepertinya dia lebih cepat memahami kalau di pembelajaran ini, dia agak kurang memahami di pembelajaran ini. Tapi orang tua harus tahu, dan kita sebagai guru nggak meminta orang tua yang kayak udah Bu, kalau misalkan anak itu tidak di IPA, ya udah dia belajar IPA aja, yang lain nggak bisa. Maka kita minta orang tua ikut andil dalam pembelajaran di rumah. Makanya kita kasih tugas itu sebagai tanggung jawab orang tua untuk mendidik anaknya di rumah dan mengajarkan apa yang sudah dipelajari di sekolah agar dia akan di rumah. Jadi selain tadi kita meluangkan waktu lebih mengajarkan anak sekolah, juga kita meminta kerjasama orang tua agar kita sama-sama mendidik anak-anak supaya itu tidak mengalami kegagalan dalam pembelajarannya. Oke, berarti bisa digarisbawahi peran orang tua juga sangat penting di sisi lain dari peran seorang guru di dalam kelas. Mungkin kalau dari saya 3 pertanyaan itu Bu, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Aura.
Putri Indonesia. Mungkin akan langsung dilanjutkan oleh Aura. Boleh Aura, silakan. Sebelumnya Ibu izin memperkenalkan diri, nama saya Aura Putri Indonesia. Di sini saya akan melanjutkan terkait pertanyaan dari saudari Pratana. Pertanyaan saya itu, apakah ada metode atau strategi tertentu yang menurut Ibu itu paling efektif dalam mengatasi permasalahan pelajari Ibu? Metode atau strategi ya. Kalau sebenarnya kan ada banyak banget ya metode, strategi dan lain sebagainya. Cuma sekarang itu yang baru banget di kurikulum baru ketika perjanjian kita itu kan kita ada pelajaran di planning itu tuh sebenarnya gimana apa ya supaya anak-anak itu apa ya kalau mungkin bahasanya itu kayak mempelajari pembelajaran itu secara mendalam gitu. Jadi gimana caranya? Kadang-kadang kan kita kalau misalkan ngejelasin ke anak misalnya, kadang-kadang anak-anak itu pertanyaannya cuma satu sih. Apa sih tujuannya belajar ini? Toh juga aku nggak pengen misalnya ya teman-teman kan dari bahasa Indonesia terus anak yang ngomong kayak ngapain sih belajar puisi orang aku nggak pengen bikin puisi orang aku nggak jago puisi kayak gitu kan. Nah kadang-kadang anak-anak itu cuma nggak tahu aja sih kalau misalkan kita belajar itu bukan hanya tentang tujuan kita di masa depan kayak gitu tapi emang kita harus mengetahui bahwa ini itu akan berguna. Misal teman-teman kalau belajar matematika kadang-kadang kan kita apa sih integral ini segala macam kayak gitu. Tapi kan tanpa diketahui ternyata kunci untuk mendalami komputer ternyata ada di matematika dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang anak-anak itu cuma nggak tahu bahwa hal-hal yang seperti itu mereka harus tahu kayak gitu. Jadi yang biasa dilakukan guru-guru kalau di sekolah itu memang mereka sebelum adanya deep learning itu udah mengajar deep learning. Jadi ke anak-anak itu supaya anak-anak itu tahulah gimana cara menjalani hidup, bukan cuma tentang pembelajaran. Jadi kalau di sekolah itu banyak program-program. Jadi bukan cuma tentang pelaksanaan di di kelas ya, secara pembelajaran di kelas bukan, tapi ada ekstrakurikuler, ada kokurikuler. Nah, itu kita tambahin dengan kegiatan seperti pengabdian masyarakat, kegiatan-kegiatan OSIS dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya anak-anak itu mereka bisa mengetahui loh gimana ketika mereka dewasa atau ketika mereka menghadapi orang-orang di depan mereka. Jadi mereka itu bukan cuma memahami pembelajaran di dalam kelas aja, tapi mereka memahami bagaimana dunia itu berjalan, bagaimana mereka itu harus berinteraksi dengan orang lain kepada orang lain kayak gitu. Biasanya kalau di sekolah itu sih kita menerapkannya bukan hanya pembelajaran di sekolah, mereka harus paham ABC. Makanya program-program di sekolah itu udah banyak dan dirancang supaya anak-anak itu bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi orang yang ya mereka nggak perlu hanya tahu bahwa matematika itu untuk ini gitu, tapi mereka bakalan ketemu sama orang-orang yang mereka belajar mengambil pembelajaran dari orang lain kayak gitu. Gitu sih. Bisa difahami nggak tentang ini? Soalnya ini kan kalian mempertanyakannya tapi Iya, kan nggak tahu sekolahnya gitu. cukup untuk pertanyaan. Bisa. Iya. Oke. Alhamdulillah bisa. Baik, saya akan kembali ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Pertanyaan kelima, yaitu pertanyaannya, bagaimana cara Ibu itu untuk mencegah kendala tersebut agar tidak terus berulang di kelas Ibu? Oh, kendala yang dari pertanyaan yang pertama ya? Iya, ataupun ada kendala di luar itu terkait pembelajaran di kelas, bagaimana cara Ibu mengatasinya supaya tidak terulang kembali gitu, Bu? Kalau kendala supaya tidak terulang kembali itu kita kan nggak bisa ya kalau namanya ngehukum anak karena mereka itu ngelakuin satu kesalahan gitu kan. Kadang-kadang ya kita sebagai apa ya, kadang-kadang kita guru emang orang tua mereka ketika di sekolah, tapi kan kita
bukan 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 orang tua mereka yang kita itu mereka ini anak-anak gitu. Mereka tetap anak orang lain gitu. Jadi kita tidak bisa berlaku sewenang-wenang. Maka ketika anak itu melakukan kesalahan, kita itu yang pasti kita harus punya alur, yang punya alur. Yang pertama kita panggil anaknya. Ini kesalahan dalam konteks apapun ya, termasuk ketika dia tidak mengikuti pembelajaran dengan baik atau dia tidak memahami pembelajaran. Maka kita panggil dulu, kita ajak ngobrol, kita tanyakan gimana gitu. Misalnya kalau dalam pembelajaran kita tanyakan apa yang tidak difahami. Kira-kira kalau misalnya pakai cara yang kayak gini kira-kira paham atau enggak. Jadi jangan sampai kita nggak tahu permasalahannya itu di mana. Kita cuma fokus sama masalah tapi kita nggak fokus sama solusinya. Maka kita tanyakan dulu, kita cari titik permasalahannya di mana. Ketika anak sudah menyampaikan, sudah berani, maka selanjutnya kita cari solusi. Solusi yang pertama kita coba lakukan. Ketika solusi itu berhasil ya kita lanjutkan. Tetapi ketika solusi itu tidak berhasil, berarti langkah kedua ya tadi kita hubungi orang tua. Kita minta kerjasamanya. Karena namanya anak-anak, ya ada banyak ya. Ada yang tiba-tiba anak nggak paham ada anak-anak yang dia itu disleksia gitu-gitu namanya di sekolah, dan beraneka macam anak itu. Ada anak yang dia mengalami keterlambatan belajar. Jadi hal-hal yang jadi kendala itu kan kita nggak bisa menyamaratakan tadi kan di kelas gitu. Makanya kita panggil secara khusus, kita tanyakan. Ketika kita sudah tanyakan tidak ada perubahan, kita minta orang tua kerjasama dan lain sebagainya. Sehingga ketika itu butuh penanganan yang lebih khusus, orang tua juga menyetujui dan mereka nggak merasa kaget karena kita udah selalu komunikasi sama mereka. Gitu. Jadi kalau untuk solusinya lebih ke sana sih, karena kan kita tidak bisa, ya tadi ya namanya sesuatu itu berubah kan bukan atas kehendak kita, atas kehendak Tuhan kan. Gitu. Jadi kita cuma bisa berusaha, berikhtiar, berdoa, sisanya ya udah kita serahkan ke Tuhan Yang Maha Kuasa kayak gitu. Jadi ya diusahakan semaksimal mungkin mencari solusi, minta kerja sama orang tua, lakukan terapi khusus semisal dibutuhkan gitu. Baru abis itu ya kita tawakal. Gitu sih. Baik, terima kasih Bu Rega atas jawabannya terkait cara mencegah kendala agar tidak berulang seperti itu. Berarti emang benar sekali peran orang tua itu sangat penting dalam pembelajaran. Meskipun orang tua itu di rumah dan anak-anak di sekolah, tapi peran orang tua tidak dipungkiri sangat penting ya Ibu. Betul banget, karena kan orang tua ya orang tua itu yang pasti lebih memahami anak dibandingkan gurunya, dan orang tua kan yang melahirkan anak-anak di dunia ya. Jadi mereka itu pasti punya cara dan mereka itu punya andil lebih lah gitu, karena anak-anak pendidikannya itu pasti dari orang tua dulu dari kecil gitu, dari mereka beranjak dewasa pasti dari orang tua dulu yang mengajarkan mereka. Dan ya itu tadi, nggak mungkin kita mengambil keputusan sendiri sepihak kalau misalkan orang tua nggak tahu. Makanya kita itu sebagai guru nggak boleh nggak ngasih tahu orang tua terkait perkembangan anaknya. Sekecil apapun harus disampaikan ke orang tuanya. Mau itu baik, mau itu buruk. Karena ya tadi, kita sebagai guru nggak bisa marahin anak. Atau kadang anak-anak ngerasa, siapa sih orang ini? Orang dia bukan siapa-siapa saya kok marah-marahin saya kan gitu. Namanya anak-anak remaja itu ya kayak gitu ya. Siapa sih ini mau marah-marahin saya? Tapi kalau misalkan udah orang tua, mereka pasti takut. Nah itu makanya kadang-kadang kalau udah nggak mempan di kita, ya kita sampaikan ke orang tua. Begini. Dan alhamdulillah dengan komunikasi yang baik, orang tua pasti merasa mereka perlu untuk membimbing anaknya juga gitu. Ya, baik Ibu. Saya lanjut ke pertanyaan terakhir ya Ibu. Boleh. Pertanyaannya itu, apakah ada dukungan dari sekolah yang membantu dalam menyelesaikan masalah pembelajaran di kelas Ibu? Kalau dari sekolah saya itu sangat sangat membantu lah ya. Kenapa? Karena setiap pekan
itu kita pasti ada rapat dan kita itu selalu menyampaikan permasalahan apa, sehingga di catatan di pekan sebelumnya itu ditanyakan lagi di pekan setelahnya setelah diberikan solusi. Tadi kan udah dilakuin tuh solusi yang pertama, kita panggil, yang kedua kita minta bantuan orang tua, yang ketiga semisal emang udah nggak bisa ya kan pihak sekolah yang mencari cara gimana caranya. Kayak mungkin permasalahan kecil. Jadi kalau di sekolah saya itu kita nungguin anak kalau misalkan dia mau dijemput pulang. Jadi guru-guru itu nungguin anak itu sampai pulang gitu. Nah, orang tua ada yang jemput, kan anak-anak itu pulang jam 4. Ada yang orang tuanya itu jemputnya sampai jam 5. Jam 5 itu kan udah cukup lama ya, karena anak-anak kita mikirnya anak-anak belajar dari pagi sampai sore, terus mereka maunya istirahat, tapi orang tuanya lama untuk jemput dia. Dan itu kejadiannya berulang. Akhirnya kita panggil anaknya, kita tanyakan segala macam. Kita tanya orang tuanya kerja di mana dan sebagainya. Udah nggak ada solusi selain kita hubungi orang tua. Kita minta orang tua untuk gimana caranya solusinya supaya anak ini langsung dijemput pulang kayak gitu. Ternyata emang kendalanya rumahnya jauh dan ayahnya itu kerjanya jauh juga. Jadi rumahnya itu di Waikandis, ayahnya kerjanya di Panjang, sekolah kita ada di Gunung Terang. Jadi lumayan jauh. Terus habis itu ya kita masih memaklumi gitu karena posisinya emang ayahnya kerja jauh gitu kan. Terus habis itu akhirnya kita ngomong sama sekolah karena di tahap emang kalau misalnya anaknya pulang jam 5, gurunya pulang jam berapa kan gitu. Kan bukan hanya muridnya yang capek, gurunya juga gitu. Terus akhirnya kita ngomong ke pihak sekolah karena kita pengen masalah ini enggak kita kita maklumi terus sampai kelas 3 kan itu lumayan juga kan. Kita ngomong sama pihak sekolah, kita sampaikan. Akhirnya tindak lanjut dari sekolah ya pihak sekolah yang lanjut menghubungi. Jadi kan kalau kita kan sebagai guru, kalau udah pihak sekolah, kepala sekolah yang menghubungi wali murid, terus dicarikan solusi bagaimana kira-kira dan sebagainya sampai akhirnya dapat solusi ya mau abodemen dan sebagainya. Itu sih. Jadi kalau pihak sekolah sejauh ini alhamdulillah selalu welcome ya sama permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Setiap kita menyampaikan itu pasti langsung ditindak. Kita sampaikan itu langsung ditindak gitu. Jadi nggak yang kita pendam habis itu masalahnya redam gitu aja, enggak gitu. Makanya ya namanya anak-anak itu pasti punya masalahnya masing-masing dan setiap hari itu pasti selalu ada masalah baru. Tapi kan karena masalah kemarin udah selesai itu jadi nggak menambah beban kita sebagai guru, nggak hanya mengganggu kita ketika kita mengajar di kelas, tapi ya kita merasa bahwa pihak sekolah itu adalah kita nggak cuma sekedar disuruh bekerja, tapi kita diminta untuk mendidik gitu dan kita sama-sama bertanggung jawab dalam pendidikan anak gitu sih. Ya baik, terima kasih Ibu. Ya. Saya rasa cukup untuk jawabannya. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan. Ya sama-sama. Ya untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Riyad. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada Bu Rega yang sudah menyempatkan waktunya dan memberikan jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami berikan gitu. Dan apapun yang sudah dijawab itu memberikan menambahkan wawasan kita kembali terkait bagaimana kita mengelola kelas, bagaimana problematika dan bagaimana cara mengatasi hal-hal itu. Jadi sangat sangat menjadi insight buat kita semua sebagai calon guru. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada mereka, semoga dilancarkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Baik, mungkin saja yang bisa ditanyakan di sesi wawancara ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.